Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramdan Dwi Harjo. Saya adalah mahasiswa IAIN Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang materi filsafat pendidikan Islam, di mana bahan kajian kita adalah tentang peserta didik. Nah, di sini yang akan kita ulik atau akan sedikit saya jelaskan adalah tentang pertama adalah ontologi peserta didik, epistemologi peserta didik, dan aksiologi peserta didik. Nah, menginjak yang pertama adalah ontologi peserta didik. Nah, sebelum kita menginjak ke dalam peserta didik, otomatis kita harus memahami apa itu ontologi dulu. Pada dasarnya, ketika kita lebih simpelkan lagi, yang dinamakan ontologi adalah hakikat. Jadi hakikat tentang suatu objek. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Asmar Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama, bahwa ontologi itu berasal dari kata ontos, yang berarti hakikat dari suatu yang berwujud. Nah, selanjutnya adalah hakikat peserta didik. Dalam filsafat pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik, dan pendidiknya atau seorang gurunya itu pada dasarnya dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di sini berperan tidak hanya sebagai pencipta saja, tetapi Allah juga berperan sebagai pendidik bagi makhluk-makhluknya. Nah, tapi ketika kita kontekskan dalam makhluk yang spesial atau makhluk yang mempunyai keistimewaan, yaitu manusia, yang dimana hakikat penciptaan manusia itu adalah sebagai khalifah fil ard atau pemimpin bagi alam semesta ini atau bumi di sini. Maka dari itu, tugas dari peserta didik dalam konteks Islam itu adalah menjaga bumi, merawat bumi melalui keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal dan pikiran. Selanjutnya kita masuk ke dalam epistemologi peserta didik. Nah, ketika kita membahas tentang epistemologi, otomatis kita membahas tentang teori yang digunakan dalam belajar. Karena pada konteksnya, ketika kita membahas tentang peserta didik, otomatis kita juga membahas tentang pembelajaran. Karena apa? Pada dasarnya kaitannya peserta didik adalah dengan pendidik. Nah, di sini peserta didik diibaratkan adalah suatu subjek yang diberikan kenai pekerjaan oleh seorang pendidik. Objek yaitu suatu ilmu. Nah, di sini kita akan membahas tentang epistemologi peserta didik, atau saya lebih simpelkan lagi, sebenarnya teori-teori atau cara-cara yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam rangka untuk ilmu bisa masuk, ilmu bisa diserap oleh peserta didik dengan maksimal. Nah, sebelumnya saya akan membawa ini dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama adalah pemahaman saya tentang bagaimana kita sebagai seorang peserta didik untuk dapat menyerap ilmu atau mendapatkan suatu keberkahan ilmu. Itu yang pertama, ketika kita belajar, kita harus dalam keadaan suci. Yaitu kalau kita kontekskan dalam Islam, ya kita harus berwudu dulu, bersuci, yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, selanjutnya adalah kita juga selain dari diri kita sendiri, kita juga harus menjaga atau bisa menghormati seorang guru. Nah, salah satunya adalah apa? Kita harus bisa menjaga aib guru, karena pada dasarnya apa yang kita serap, apa yang kita dapatkan melalui apa yang diajarkan guru, itu tergantung dari ridho seorang guru. Selanjutnya dalam Islam juga diajarkan kita untuk apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan seorang guru. Oh, contohnya, karena saya itu suka sama guru si A, makanya saya maunya belajar sama si A saja. Ketika diajarkan oleh si B, saya tidak mendengarkan. Nah, itu suatu yang salah. Selanjutnya kita juga harus bisa menjaga adab kita ketika kita sedang dalam keadaan apapun, terutama ketika kita berhadapan dengan seorang guru kita.
karena pada dasarnya seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ij'al adaba kadagikan wa ilmaka minhan, yaitu ketika kita simpulkan artinya adalah jadikanlah adabmu sebagaimana tepung dan jadikanlah ilmumu sebagaimana garam. Jadi setinggi-tinggi apapun ilmu kamu, adab kamu harus lebih tinggi, harus lebih besar. Selanjutnya kita sebagai peserta didik dalam konteks Islam, kita juga harus belajar secara sungguh-sungguh. Kita tidak boleh leda-lede, kita tidak boleh cuma bermain-main saja. Jadi kita memang harus belajar secara sungguh-sungguh dan dengan niat yang sungguh-sungguh juga. Dan semua yang kita pelajari, semua yang kita dapatkan itu harus diniati dengan ibadah. Jadi ketika kita belajar dengan seorang guru, niat pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tips dari saya ketika ini dari referensi-referensi yang saya baca juga, ketika kita belajar itu saya setuju dengan konteks dari pesantren, yaitu belajar secara berjenjang. Jadi belajar itu dari dasar dulu. Kita belum melalui tangga yang pertama, tetapi kita langsung ke tangga yang keempat. Itu nanti kita akan mengalami suatu kebingungan nanti. Jadi belajar juga secara berjenjang juga. Baik, selanjutnya kita membahas tentang aksiologi peserta didik. Jadi ketika kita membahas tentang aksiologi, otomatis kita membahas tentang tujuan dan manfaat. Sebenarnya apa sih manfaat dari peserta didik dalam rangka ketika dia sudah selesai belajar? Tujuannya apa? Nah, di sini ketika kita kontakkan dalam filsafat pendidikan Islam, otomatis kita kaitkan juga tentang tujuan dari pendidikan Islam sendiri. Jadi pada dasarnya tujuan dari pendidikan Islam itu adalah mencipta manusia yang insan kamil. Jadi manusia yang berwawasan Islami, habis itu berakhlak yang mulia, mempunyai pemikiran yang teoritis, habis itu juga kita dituntut untuk mempunyai adab yang bagus. Jadi itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.